Oke, ditambah lagi dengan Tigreal. Tigreal juga salah satu sosok yang sangat tebal sekali dan di early game seperti ini harusnya dia tidak berada di dalam area pertahanan dia ya, Iya. tapi dia berada di dalam jangkauan dari purple buff milik milik tim lawan. Ya udah kalau begitu teman-teman semua, ini dia masing-masing area udah diambil juga oleh masing-masing player yang akan berlaga di game ketiga di match yang kedua kali ini ada Eko versus Aura Fire. Untuk pendukung Indonesia, Indo Pride, hashtag Indo Pride langsung aja nongol di kolom komen kita, kalian banjirin sebanyak mungkin. Kalau emang belum puas, kalian bisa langsung titip-titip pesan, bisa menuju ke Instagram Reci Momo, Papulung, Fauzian Skar ataupun Om Wah. Iya, dan kita akan melihat apakah ini akan menjadi game untuk tim Indo Pride kita atau justru Akan Eko menjadi yang ya. akan masuk ke babak selanjutnya, Pak Pulung. Waduh, kalau kita mah sebagai orang Indonesia dan Indo Pride, harapannya ya, ya Iya. pasti tim Indo yang akan melaju ke babak selanjutnya. Tapi RK3 di bagian tengah hampir menjadi korban dari Godiva. Yang tadi Secret Hammer-nya berhasil mendorong namun masih bisa digocek. Digocek begitu saja, dan kali ini cukup rusuh tentunya dari seorang Matilda. Jadi ini untuk linknya harus berhati-hati juga sih dari Aura Fire menurut aku. Linknya masih bisa dapetin purple buff, berarti masih cukup aman dari seorang Kai. Facehacker bakal coba clear ini secepat mungkin, tapi Godiva bakal coba untuk memberikan informasi tentunya dengan adanya rotasi yang dibawa seorang Godiva kali ini. Rafflesia langsung ada Secret Hammer dari seorang Godiva, kali ini hanya mencicil saja karena seorang Rafflesia bakal coba di 1v1 dan lihat Facehugger memaksa Rafflesia untuk menggunakan flickernya untuk mundur Papulung. Kok sakit Godiva awal-awalnya? Oke, ada Facehugger juga yang pastinya bisa nge-spam dengan point blast yang dia milikin. Tapi Kirby dan juga Hades di bagian bawah. Aldous-nya kali ini membawa Retribution. Berarti dia harus aktif juga mengumpulkan stack demi stack. Ada Godiva yang bersiap maju ke bagian depan tapi tidak, mundur lagi. Hades udah level 4, dia udah bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Iya, itu Godiva pakai Concussive Blast Papulung, jadi ada damage-nya dikit ya. Yap. Oke, tapi kali ini Keira kali Haras, tapi ini Keira bener-bener peka banget sama rotasi yang dibawakan sama Iko sendiri. Jadi mereka nggak mau terlalu gegabah juga. Hai, jadi coba untuk farming terlebih dahulu kali ini. Dan Turtle yang biasa menjadi patokan nih biasanya, Turtle pertama. Nah ini dia, turtle pertamanya udah mulai nongol, udah siap dicolek. Tapi Hai masih bagian belakang, purple buff-nya habis. Masih ada jeda beberapa detik sebelum nantinya mereka bersiap untuk melakukan fight di area turtle. Iya, sama dengan Hades juga kali ini. Tentunya dia masih sibuk untuk ngedapetin buff-nya terlebih dahulu. Dan tarik ulur dilakukan oleh kedua tim di area turtle-nya kali ini. Kabuki sudah mulai menunggu bersama dengan Kertizi juga. Tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva. Langsung Secret Hammer tapi terkena stun. Karena dari RKT langsung melakukan adanya Feather Aspect. Mengarah ke arah dua member kali ini. Bakal coba dikejar. Ternyata Facehugger juga bakal tumbang begitu saja di area backline. Karena dari seorang Hades udah punya case misal dan bahkan udah dapetin satu lagi turtle-nya yang diambil begitu saja dengan adanya satu retribution. Tapi Benny Cutie langsung bakal dapetin semua gold yang ada di area atas juga. Itu chase pad-nya Hades bener-bener on point banget sih. Iya loh, Jiwawa Plus tadi setelah dia melakukan fight, dia numpang lewat doang tuh di area turtle tuh. Sambil lewat retrinya, masalahnya ngeganggu banget. Ini lagi Harus menjadi catatan penting juga, Void Crystal kali ini udah mengetahui bagaimana pergerakan Rafflesia yang ada di dalam rumputan. 2-1 skor, tapi dari sisi networknya udah semakin menjauh perlahan, tapi pasti udah ada perbedaan sekitar 800 gol aja. Keira berhasil mundur, satu hero dengan counter yang sangat tinggi, 0-1-1 kayak dia yang jadi sekarang, tapi di bagian atas sana mainnya pun mundur lagi karena masih cukup tebal dari Rafflesia. kali ini dari Iko pun mereka sempet ngedapetin turtle-nya, tapi perbedaan networknya masih nggak terlalu berbeda jauh, hanya berbeda berapa ratus perak aja. Kira mencoba untuk menarik, kali ini mau Bandit ke arah seorang Kertizi, namun Kertizi masih punya siap dan juga yang di last punch. Sekarang Godiva kali di area mid-nya. Mau coba untuk Secret Hammer ke arah seorang Rafflesia, namun Rafflesia masih punya guiding wind untuk lari Papulung. Oke, Rafflesia-nya bisakah dia lari, bisakah dia pergi karena sekarang Cyclone udah diambil, tapi Hai-nya nggak mau ketinggalan, dia pun langsung pergi dengan Cyclone Hai. Hanya saja dari Matilda-nya udah kumpul bersama kembali dengan rekan-rekan. Iya, ini yang perlu diperhatikan juga sebenarnya positioning dari RK3 ya, yang tadi sebenarnya nggak ketahuan. Ketika dia Feather Ice Strike itu langsung ada combo stun yang keluar dari seorang Parsian.
Jadi itu yang membuat Aura mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih sama posisi push yang ditempatin sama tim Eko. Oke, ini dia. Chase Pets-nya kemana ke arah perginya? Mungkin pergi mau ke ujung sana. Mereka bersiap untuk setup dari area turtle dan bener aja numpang lewat di area turtle-nya. Dan sekarang mereka bersiap untuk melakukan kontes. Mereka PT karena dari tadi berhasil untuk menggunakan retribution dengan sangat baik. Sedikit lagi MP3 dari turtle-nya dan bener aja kelar sudah turtle-nya. Iya, karena hanya juga lagi sibuk untuk mendapatkan orange buff kali ini. Mencoba untuk mengejar ke arah serang RKT tapi masih punya wings by wings. Dari serang Parsianya, Kertizi bakal coba dikejar tapi ternyata ada tempat outlet dari seorang Hai kali ini. Langsung menumbangkan dua pemain di area mid 40. Bagus banget, dua orang sekarang berhasil diambil dari bagian bawah. Bottom lane pun menyusul untuk memberikan jauh lagi keuntungan untuk pemain dari Aura Fire. Mereka tidak mendapatkan turtle, tapi mereka mendapatkan pundi-pundi tambahan dari outer turret dan juga dua player Echo yang berhasil dilumpuhkan. Iya, dan kali ini dari pemain Aura mereka mau berfokus di area mid terlebih dahulu kah? Enggak, ternyata mereka hanya coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Mereka reset lagi, nunggu Link yang ngedapetin purple buff. Dan Keira kali ini yang bertugas untuk nge-open map untuk teman-teman dari tim Aura. Buset, dah sekali tampol kayak begitu retak, tanah retak banget ya. Ini dia item-itemnya sih Momo. Iya, kalau kita lihat dari itemnya hanya udah punya Demon Hunter Sword juga. Dan dari Kabuki udah punya satu Lightning Truncheon. Sementara Keira udah punya Husk Cloud. Tentunya dari last skill-nya bakal lebih kencang. Sementara di area atas lihat Kabuki mencoba untuk mengejar ke arah Reflexia tapi ternyata Circle Eagle tidak bisa menyelamatkan hidupnya terlalu lama. Papulung ada Chase Fate dari seorang Hades mengira lagi ke arah seorang Facehugger. Langsung hilang begitu saja pertukaran 1-1 namun terkena stun dari seorang Hai-nya. Masih ada tempat Blade mengejar ke arah seorang BDQT tapi ternyata BDQT masih bisa mundur tapi ternyata Hades kali ini dengan geprekan mautnya dia bisa untuk memukul mundur beberapa pemain dari Aura dan hanya Pilihan bijaksana, mereka mundur sekarang. sekarang aku paham Apa itu? kenapa nama skillnya Soul Steel. Kenapa? Sekali digeprek hilang nyawanya kemana nggak tahu Pak Bulung. Astaga, ini dia dari stacknya makin lama makin kekumpul banyak dan Aura Fire mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih. Apalagi kalau Chase Fate udah dibuka, dia terbang, dia ngincer ke arah Facehugger yang lagi-lagi jadi target prioritas buat tim Echo nih Pak Bulung. Yang bisa menghentikan terbangannya adalah ya dia sendiri. Iya, Gak salah. nggak ada lagi. Ya doang, kalau dia mau cancel ya cancel. Kalau nggak ya kemana lu mau pergi, mau ke Brawl Map juga ngikut. Di bawah terbang ya. Bawa terbang sama dia. Udah. Aduh, tapi kalau aku rasa sih mungkin dengan implosionnya Godiva kali ya. Iya. Berarti mungkin Godiva yang harus tabrak ke arah seorang Facehugger kali ini Hades. Bakal coba dikejar. Hai, oke. Dia langsung chest pad bakal coba dipakai dan langsung dihilangkan begitu saja dikejar. Oke. Dengan Deviant Sword dan tentunya dari seorang Hai. Itu menjadi posisi yang cukup mudah Pak Pulung. Iya benar sekali, di mana tadi ada 1v1 pertempuran yang sangat-sangat pastinya beresiko sekali. Dari linknya pasti berbeda dari sisi durability yang dibandingkan dengan Aldos. Tapi bagaimana Keira, buset sekali nyabut darahnya penuh lagi. Itu darah apa, life kill atau apa sih, woi? Bocor banget. Iya, tapi kali ini lihat totalnya nggak bakal dicolong karena nggak ada Walah lah. retribution. Tapi Hai, Hati-hati, retrinya udah digunakan oleh Hai ya. RKT. Tidak punya lagi satu Tempest of Blade, berhasil mendapatkan langsung ke arah Parsianya. Baik banget Cimomo. kenapa orang kalau main Link tuh jago-jago ya Pak Pulung? Iya. Gue nggak bisa. Aku main Link split push doang. Aduh, tapi kali ini turtle-nya akan muncul. Tapi ternyata dari seorang Aulosnya udah mulai spawn. Ada Chase Fate tentunya yang bisa dipakai oleh seorang Hades kalau dia mau. Tapi masalahnya Aura sepertinya mereka akan mengamankan turtle-nya tanpa adanya kontes dari tim Echo. Nih dari sisi level juga untuk Hades level 11, Hai-nya udah level 13, ada perbedaan 2 level di sini harusnya menjadi sebuah keuntungan. Paling beberapa saat lagi kurang dari 100 detik ke depan Lord-nya. Iya. Lord akan nongol. Hades dia udah punya Thunderbolt, udah punya Radiant Armor, tapi ternyata terkena stun dari Refleksianya. Bakal coba didorong Sacred Hammer kali ini. Tapi RK3 masih mencoba untuk membackup. Hai, mencoba mengincar ke area backline dari Soft Blade. Hanya dilontarkan saja hanya untuk menzoning beberapa pemain dari Echo di area mid-nya. Dan bahkan Facehugger masih coba untuk nge-clear dengan aerial mode manipulation dari seorang Facehugger. Ya itu Rafflesia ini juga tadi masih bisa selamat dengan Iya. tebalnya darah yang dia miliki pun. Sedih banget Facehugger mencoba untuk memancing ya. Iya, pointless dikeluarin lagi. Tapi Kabuki lama-kelamaan mereka sepertinya udah terlalu beresiko untuk selalu berada di area tersebut. Dan mereka pun setup ulang bagaimana dari positioningnya. Hai, melakukan speed push. Ingin mendapatkan satu Inferno di bagian atas. Tapi sekarang Chase Pad-nya siap untuk menabrak langsung ke arah Hai. Enggak dibatalin. Sesuai yang Papu bilang,
Cuma dia yang bisa meng-cancel Iya. dirinya sendiri dari Cuma dia terbangkan doang. itu ya. Udah cuma dia dong ya. Dan kali ini dari Eko, mereka coba untuk grouping terlebih dahulu. Formasi 4-1 akan dibawakan oleh tim Eko kali ini. Sementara Aura Fire, mereka masih sabar banget. Nungguin chestplate-nya dari Hades kali ya. Atau mungkin Rafflesia atau dari RK3 yang bakal coba untuk melakukan inisiasi. Masalah Hmm? iya enak banget kan Global Prison kayak begini dia Iya, tinggal santai, makanya. tinggal ngikut doang ya Cimomo ya. Iya, Rafflesia maksudnya dia kayak guiding wind ngecek pakai soul boom aja itu udah Mhm. ketahuan posisinya. Menurut aku sebenarnya Lunox-nya dari Benny Cutie juga harusnya udah punya item yang cukup sih Pak Pulung. Nih, Lunok harusnya udah bilang belum lagi dengan item diskon yang dia dengan emblem diskon yang dia bawa ya Cimomo Iya. ya. Harusnya dia bisa belanja dengan cukup cepat juga terhadap item-item yang dia butuhkan. Mm-mm. Tapi di bawah pelopor asuransi digital pertama di Indonesia, bebaskan langkah tuh ya. Jadi Iya. kunjungi fed.co.id sekarang teman-teman. Coba kalian cek aja dulu, mana Iya. tertarik kan. Siapa tahu gitu ya. Iya. Tapi asuransi itu penting banget sih Penting menurut lah. aku. Apalagi sekarang kan banyak banget ya maksudnya kayak kondisi-kondisi yang kita tidak tahu ya. Apalagi Bener. lagi begini. Tapi hai. Mereka hampir aja cuma karena tadi tangannya udah nyala udah kayak senter di tengah malam terang banget. Tapi Oracle sekarang udah juga satu SP1 udah ada lagi satu impulsion dan langsung menyedot tapi cukup resiko harusnya kalau tadi mereka mau melanjutkan pertempuran. Ada Reflesia mundur lagi numpang lewat doang. Astaga itu hai dia yang main gue yang dekat tapi ternyata Keira keculik di area jungle-nya. Dan ini menjadi tim fight 4 lawan 5. Hai, kalau coba untuk mencari pertukaran kah? Kali ini ada Circling Eagle connect ke arah seorang Hai. Dan makanya bakal coba dikejar begitu saja ke Tizi. Masih mencoba untuk memberikan damage tambahan. Namun tidak ada chase pad yang dilontarkan dari Hades karena pemain dari Eko mereka berfokus untuk ngedapetin Lordnya. Bakal coba di retrika kali ini Kabuki mencoba untuk Demonic Terror. Dan bakal dipaksa tim fightnya kali ini Tempest Outblade mengarah ke arah mana? Ternyata hanya untuk dipakai untuk menzoning aja. Sementara Kabuki bakal coba untuk buying time dan kali ini Aura mereka kehilangan satu member lagi. Tapi sepertinya Lordnya nggak akan mulai disenggol oleh tim dari Aura karena mereka tahu mereka kehilangan satu member, mereka cuma bisa split push aja. Mereka coba paksa untuk mungkin majuin dulu jalannya minion. Yep. Supaya dari Eko-nya mereka nggak terlalu komit buat keluar Papu. Dan Kabuki pun tadi terbait ya Jimomo oleh Iya. Pakito memberanikan diri masuk ke dalam satu auto taring yang ada di area mid tapi malah berbalik keadaan dengan sangat cepat. Kalau strike-nya tadi benar-benar on point sekali. Hades tetap tidak ingin mereset dari Lordnya. Dia selalu memberikan damage-nya juga. Ditabrak dengan satu Cycling Eagle. Hainya memberikan damage begitu menyakitkan. Rafflesia masih bisa kabur. Masih ada darah. Masih ada Accord juga. Hainya mulai maju ke bagian depan. Ada lagi Peretra dan sini dia pertempuran yang akan Hades. kita dapat problem yang sengaja dikeluarkan. Tapi Hainya berhasil mendapatkan Lord karena ini lihat. Lordnya berhasil langsung diamankan. Godivanya berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi ada kasus saya begitu menyakitkan. Hadesnya terkurung. Inilah yang akan langsung kita ambil. Dan benar saja Hadesnya berhasil di take down. Tapi begitu juga dengan Kabuki harus jadi korban. Benny Cutie kalau soalnya belum keluar sejauh ini. Tapi tadi sebelumnya dengan ada satu kalau nggak begitu menyakitkan. Dia udah berhasil langsung mengeluarkan dan juga mendapatkan poin kill. Dia juga langsung dicolong. Kita sakit banget. Tempest Outblade-nya. Oh my god. Satu hit terakhir dan sayang banget. Wow. Oh no, tadi padahal kalau kita ngelihat dari Aura mereka tumbangin Hadesnya, mereka harusnya udah mundur begitu saja. Namun ini yang kita bilang, Benny Cutie dia udah dapetin item yang tentunya udah cukup buat dia buat team fight. Dan Aura mereka sebenarnya udah baik banget tadi ngasih damage ke arah Benny Cutie, tapi Tempest Outblade-nya tuh nggak connect ke arah seorang Benny Cutie. Jadi mau nggak mau masih bisa dihindari sama Benny Cutie dan bahkan lihat Lordnya masih bisa ditahan oleh tim Eko di area atas. Reset lagi untuk kedua tim dan bahkan dari network pun tidak berbanding cukup jauh. Sayang banget loh dari itu cuma tapi inilah mereka harus reset ulang lagi santai. benar. Reset lagi. Reset lagi. Reset lagi, setup lagi. Iya, biasanya Lord kedua yang akan menjadi ini ya. Biasanya momentum tersendiri untuk kedua tim. Yap. Jadi biasanya kalau misalnya udah dapat Lord, terus ada kehilangan beberapa member, dipaksa tim fightnya sama tim lawan itu udah biasa. Nah. Konsil kali ini, Malah ketahuan udah konsil malah ketahuan. Gak apa-apa. Chest Coba ngecek. Siapa tahu ada yang bisa Chestpad-nya kecolong. nyebelin banget ya. Siapa tahu ada yang bisa keculik ya. Udah mengedap-edap. Iya bang. Sekali chestpad kelihatan semua. Kelihatan semua ya. Oke, tapi dari Aura mereka mau main cukup objektif di area bawah. Hai. Coba untuk menzoning kali ini tanpa spotlight-nya dibuka hanya untuk men-secure turret di area bawah tentunya. Yap.
Ini pinter banget loh, dia ini gak sayang untuk mengeluarkan skillnya, gak sayang untuk mengeluarkan ultimate-nya, menghilangkan lagi satu wave minion di bagian tengah karena untuk dari area mid-nya masih sangat-sangat tebal sekali ataupun kuat pertahanannya, belum rontok satu outer turret pun. Iya, makanya. Dan kali ini kalau kita lihat dari Hades, dia udah punya brute force. Dia udah punya malefic roar, berarti dia tanky, tapi dia sakit juga karena dia punya penetration dari malefic roar-nya. Dan Hai juga udah punya malefic roar dan bersama dengan radiant armor. Sebenarnya itemnya nggak terlalu berbeda jauh, cuma Hai dia punya true damage dari endless battle-nya. Sebenarnya untuk damage cukup sakit ya dari Hai ya. Harusnya sih. Dari Hai-nya udah sakit banget, cuman cukup tebel-tebel juga bermain dari Eko dan sekarang udah mulai ditarik. Itu aja, sedikit lagi RK3-nya harusnya langsung menghilang. Lihat efek bakarnya begitu menyakitkan. Membuat sekarang mereka unggul dari Aura Fire dengan adanya 5 player langsung aja melawan 4 player. Kairanya, Aimo Pendant-nya masih dalam masa cooldown yang belum bisa digunakan. Iya, dan Hai bakal coba reset lagi, ngedapetin purple buff terlebih dahulu. Keira bersama dengan beberapa pemain dari Aura, mereka coba untuk nge-zoning, nge-clear minion secepat mungkin. Dapetin lagi objektif turretnya kali ini Hades. Bakal coba soul steal, nge-clear minion secepat mungkin. Dan ada yang offended lagi dan lagi dari Keira. Mengincar ke arah serangan Rafflesia, namun Rafflesia masih cukup tebal bertahan di area depannya Pak Pulung. 40 detik lagi untuk Lord yang kedua kali ini. Ingat, momen retribution. Momen retribution. Yes. Ini tingkat groginya, tingkat dak-dik-diksernya udah semakin tinggi harusnya nih. Iya harusnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk cek juga website dari fantasy.oneesport.gg biar kalian bisa dapetin hadiah dengan cara menebak siapa pemenang dari setiap matchnya kali ini. Dan ini split push yang dilakukan oleh tim Aura, tidak berhenti-henti. Dan ini membuat Eko mau mereka jadi pekam hama minimap ya Pak Pul. Oke, Rafflesia masih dalam rebutan, masih mencari informasi dan juga menunggu akankah Ruby mau maju ke bagian depan. Linknya masih mondar-mandir untuk bisa mengumpulkan farmingan juga. Ataupun untuk mengamankan orange buff-nya, purple buff-nya, Lord-nya udah hadir, udah memanggil-manggil untuk diberikan hit. Iya, Kabuki kali ini masih mencoba untuk sembunyi terlebih dahulu. Lord-nya udah mulai ada beberapa player menzoning area Lord-nya. Rafflesia juga sudah bersiap tapi dia sendirian. Ini kalau sampai dia ketahuan sama Keira, bakal coba ditarik atau enggak? Enggak sepertinya. Bakal coba di down round mosking aja, emang Vendita baru connect kali tapi nggak ada follow up dari tim Aura. Hanya mencicil saja ke arah Rafflesia. Sementara Curtizi juga harusnya udah posisinya udah ketahuan karena ada satu guiding wind yang menarik ke arah Rafflesia tadi. Dari Curtizinya, apakah bakal coba untuk ngeculik ke arah seorang Keira? Karena Keiranya lumayan jauh ya posisinya dari teman-teman Aura yang berada di area mid. Nih di tengah 1, 2, 3, 4 udah ngumpul. Linknya masih split push. Sama-sama bisa melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Hanya perbedaannya dari satu pakai energi dan itu terbatas juga. Hai ke atas. Pindah lagi menghilangkan wave minionnya. Sabar banget sih dari Hai. Iya loh. Dia pokoknya tunggu sabar, clear dulu minionnya, tunggu minionnya masuk, nyicil ke area turret. Jadi mereka tahu gitu loh posisi dari beberapa pemain Eko. Mereka nggak kayak gegabah langsung melakukan inisiasi. Padahal mereka punya banyak resource skill. Oke, dan sekarang teman-temannya juga udah mulai memberikan hit terhadap Lord tersebut. Masih ada sekitar 28.000 HP lagi dari Lordnya tapi udah di reset. Godiva-nya sembunyi terlebih dahulu. Dia siap untuk keluar dengan impulsion yang dia miliki. Mereka nunggu chase pad kayaknya sih. Ini tunggu chase padnya dibuka. Posisinya ketahuan. Mereka langsung coba mundur. Mungkin kayak nahan Eko-nya untuk kayak mereka yang mulai duluan biar resource skill-nya kepake duluan Pak Pul. Waduh, itu Ruby-nya udah mulai terkena efek tumpukan dari Kerzi. Untungnya masih bisa selamat. Mundur lagi ada Rafflesia. Bisakah diambil, bisakah ditarik, akankah dikomit, tapi ternyata tidak sih ngomong. Oh iya, masih tarik ulur aja. Emang Vendit connect kali ini dari Rafflesia dan bahkan bakal coba dikomit kah? Enggak ternyata. Masih punya immortal juga dari Rafflesia. Jadi kalau meskipun dia tumbang, bisa aja dia mundur dengan guiding wind. Kaget. Bener, dia masih bisa kabur dengan guiding wind yang miliki. Sekarang antivirus yang menjadi milik dari Kabuki. 023 konselnya. Ada Parsha yang mereka bisa ambil. Ada Parsha yang bisa mereka targetin. RK3 akan pergi ke arah mana wings by wingnya. Tapi langsung dicolong oleh Hai. Harusnya RK3 akan berhasil didapatkan. Dan bener aja berhasil diambil. Iya, tapi kalau kita lihat Hadesnya bakal coba dikejar begitu saja. Masih ada immortal. Masih bisa untuk mundur. Kali ini ada Rafflesia dengan guiding wind-nya. Masih bisa menyelamatkan tapi Hai masih punya pin voice. Lordnya masih bisa diamankan oleh tim Eko. Ini membuat tim Aura mau nggak mau mereka kehilangan momentum. Namun mereka sudah menumbangkan RK3 kali ini. Masih mencoba untuk mendapatkan pertukaran Medicuity. Bakal coba ditumbangkan begitu saja. Tapi masih punya Brain of Water. Dari seorang Medicuity tapi tumbang. Begitu saja dari seorang Hai. Kabuki mencoba untuk paksa tim di area belakang. Dan ada satu Demon di court. Dan bakal lihat Hai-nya mencoba untuk bertahan di area depan. Hades
Pak Pulung. Ini linknya mental baja banget hanya untuk kali ini karena dia berani banget dari tadi belum lagi Wah, mereka Lordnya pada dicuekin. rekan-rekannya menyisakan 2 orang. Oh. Lordnya dicuekin aja. Aura. Action lebih memilih untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Bestara di mana mereka sekarang memiliki juga satu wave minion. Namun ditumpukin aja oleh Talzi. Berhasilkan mereka mendapatkan satu Mereka Bestara. harus balik sih. Mereka mau gak mau harus pulang sekarang karena Lordnya udah semakin dekat masuk ke dalam area pekarangan rumah yang mereka miliki. Oh. Kali ini lihat dari hanya masih bisa recall balik. Tapi ternyata dari Eko mereka mau paksain team fight-nya. Ada Circling Eagle dari Rafflesia mengarah serang Kabuki. Tapi ternyata Aura Fire mereka kehilangan inhibitor di area bawah. Namun itu masih menjadi pertukaran yang cukup worth it. Karena mereka juga numbangin di area mid-nya Pak Pulung. Mendadak menjadi seimbang kembali dengan sangat cepat. Dimana tadi, waduh, jangan sampai ini nih. Ini yang sangat mengerikan di saat kita memiliki link, tapi Purple Buff-nya malah diambil tim lawan. Waduh, temponya pasti bakal turun dari Aura. Ini mau nggak mau kayak Aura harus nahan lagi sih. Iya. Harus nahan, harus sabar. Dan itu harusnya kalau misalnya mereka tadi, gimana ya, kayak agak sedikit gambling juga sih Pak Pulung menurut aku. Kayak mereka mau balik pun, mereka tahu Lordnya pasti bisa numbangin inhibitornya di area bawah. Jadi setidaknya mereka dapat trade kan. Yap. Kita hancurin juga di area midnya. Tapi nggak ada yang nyangka kalau misalnya Eko mau paksain sampai ngedapetin purple buff milik si Hai. Belum lagi tadi dari Lord itu cepat banget ya si Momo tadi Iya. ya. Dari jarak mereka untuk mendapatkan langsung ke arah Parsian di saat mereka menggunakan konsep. Itu nggak lama loh. Masalah Hadesnya juga nggak tumbang. Iya, pas balik badan, lah Lordnya udah kelar. Iya, cepat juga sih tadi. Dan kali ini reset lagi sepertinya dari kedua tim. Namun dari Aura, mereka sepertinya harus berhati-hati sih sama pergerakannya Iko kali ini menurut aku. Kalau misalnya mungkin dari Lordnya mereka agak pasif tadi ya. Tapi sekarang udah formasi 4-1-2. Dan Hai-nya selalu udah kebaca kalau dia bakal sendirian aja untuk melakukan split push. Iya. Ada sampai gebrak meja loh saya tadi. Sampai kaget sendiri saya yang gebrak saya kaget. Saking Aduh. angetnya saya tadi ngelihat di sini. Jangan, nanti kamu ganti rugi Pak Pulung ya. Aduh. Dan yang masih dari tim Aura, kali ini mereka bakal coba dapetin momentum lagi, reset lagi. Oke. Waduh, ini 3 orang loh di dalam situ loh. Ini harus berhati-hati, ada RK3, ada Benny Kitty juga sedikit lagi yang bisa disayat tapi terkena. Ada Immortal yang pecah, harusnya dia masih bisa kabur. Dia benar-benar jahitnya masih bisa kabur. Hanya sekarang pertempuran yang terus terjadi di bagian depan. Dengan adanya Brian of Order, harusnya Lunang masih bisa selamat. Tapi nanti pertempuran masih terjadi. Ada satu lagi yang Bender dan mendapatkan 1 orang mati dengan Demon Force-nya. Tapi Link pun kali ini harus menjadi korban. Parsianya langsung menghilang. Pertempuran antara pejuang dan juga fighter yang paling oleh masing-masing tim. Terus melakukan aksi digocek. bukan terus-terusan didorong mundur Hadesnya. Nah lo masih bisa digocek. Facehagernya selamat si Momo Immortalnya aktif. Digas habis-habisan. Immortalnya pecah. Akankah mereka bisa mendapatkan langsung ke arah Rafflesia? Tapi Rafflesia berhasil memanggil satu rekannya dengan menggunakan Kaiden Queen. Selamat sudah untuk kali ini pemain dari Eko. Wah, ini menjadi pertukaran di mana 2 ditukarkan 1. Hai-nya tumbang, dikejar nggak ada chase pad yang dimiliki sama seorang Hades tadi. Dan bahkan kalau kita ngeliat Facehager yang ngegocek pergerakan dari seorang Kertizi. Enggak tumbang 40. Cover yang baik dari tim Aura Fire kali ini membuat gamenya langsung menuju ke arah late game. Semakin late game tentunya kita tahu Hades pun sudah memiliki stack yang ini udah banyak banget dari seorang Hades 40. Yap. Jadi Hai yang kita tahu memang dia selalu split boost, dia coba selalu untuk clear minion di area lini atas dan bawah, tapi dia pun harus berhati-hati sama boost yang ada gitu loh. Karena Eko nih selalu apa ya, bisa dibilang kayak RT3-nya selalu nyimpen gitu di area boostnya. Wah ini adalah hal yang sangat baik sih perlahan tapi pasti. Cuman sekarang Purple Buff-nya berhasil didapatkan lagi. Purple Buff-nya berhasil diambil lagi oleh pemain Aura. Dan sekarang Hai-nya Iya. selamat, temponya bisa dia balikin lagi nih. Iya, dan aduh aku penasaran banget sih sama stack yang dimiliki sama Hades nih. Ada berapa stack ya? Wow, dan buat teman-teman jangan lupa untuk kasih dukungan tentunya dengan hashtag Indo-Pride. Karena ini Aura Fire, mereka kerat banget. 24 menit nih. Iya ada kalkulatornya. Itu Mana? 1300. Bisa jadi. Oh iya. Oke. Wow, keren Bukan banget. main. Mantap. Teknologi terbaru lagi pasti ya. Mantap. Mantap. Jadi kita jadi semakin lebih detail lagi lihat. Iya. Yoi. Meja, maaf ya Meja ya tadi digebrak ya. Kalau nggak diingetin mukanya. Oke, dan masih reset. Dan ini
Lord yang ketiga. Lord di 24 menit kita. Yap. Tentunya semakin tebal banget kayak Ini kuat dompetnya banget. Pak Pulung. Wah, amin ya Allah. Kalau udah gajian doang. Oke. 2 hari setelahnya. Hilang. Oke, bakal coba di kontes kah? Ingat, retri dari seorang Hades selalu on point. Tapi kali ini bakal sekering eagle dibuka dari seorang Rafflesia. Lordnya bakal coba Lord di reset. begitu saja. Dan bakal lihat dari Hadesnya. Mencoba untuk mengincar, masih ada Winter Dungeon juga. Tapi ternyata dari seorang Kabuki mencoba untuk membackup dengan ada Demonic Force. Bakal coba di reset lagi dari kedua tim. Belum ada yang tumbang. Namun lihat Keiranya bakal coba untuk menangkap seorang Rafflesia yang sudah ketahuan posisinya kali ini. Kalau Veneta connect, tapi ternyata Hai yang bakal menjadi inceran utama dari teman-teman Eiko kali ini. Hanya gak punya tempat Soulblade, gak bisa mundur dan bahkan halnya harus hilang begitu saja. Kira kali mencoba untuk dan menambahkan Lordnya, tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh tim Eiko kali ini. Kira bakal coba dikejar dan bahkan Facehagar masih punya Winter Tranchen, masih coba untuk bertahan, bakal coba ditahan oleh Kira kali ini. Mau Bandit connect, dan bahkan dari ke sisi masih bisa dihilangkan begitu saja. Pertukaran 1 untuk 1, namun kali ini Eiko mereka ngedapetin Lordnya Pak Pulung. Waduh, teroutplay namun sekarang Godivanya. Nah loh, mau baju armornya dari besi, dari metal baja apa sekali digebuk oleh pemain tersebut. Kelar, udah Aldosnya mengamuk dan sekarang Lordnya berjalan dengan begitu santai di bagian bawah. Penny Kitty punya purple buff. Chaos Assault-nya pasti bakal semakin chaos lagi nih di bawah. Iya, dan bahkan lihat Godiva 60 detik waktu yang digunakan untuk respawn kali ini. Apakah cukup dari Aura menahan 1 menit kali ini base-nya? Karena Lordnya udah mulai masuk dan bahkan lihat Keira mencoba untuk menahan. Dan bahkan lihat ada Winter Tranchen dari seorang Keira kali ini, namun tumbang begitu saja. Immortalnya bakal hilang. Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya kali ini. Echo, mereka berfokus